Karena kalau kita ngomong terkait dengan ESG, that's organisasi lah ya, Mhm. perusahaan yang kita, jalankan untuk bisa memberikan solusi membantu organisasi. Tapi Mmm. memang di luar itu tentu kita tahu banyak kebutuhan masyarakat, anak-anak muda untuk dapat pendidikan itu, dan itu kita salurkan melalui yang namanya Bro ESG. Sustainability, keberlanjutan Mmm. itu sesuatu yang harus di-drive dari personal kita sendiri, diri kita Oke. sendiri, baru kita bisa ngajak teman-teman yang lain gitu. Assalamualaikum Mas Reza. Waalaikumsalam Bro Raffi, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Mas Reza gimana Dahsyat. hari ini? Luar biasa pastinya ya, semangat Happy? selalu nih, apalagi Happy kalau dong. ketemu sama Bro Raffi. Karena bakal banyak yang bakal dibahas kan kalau udah sama Bro Pasti Raffi pasti pastinya gitu. pasti. Dan, jujur, Mas Reza nih hari ini Yes. kita mewakilkan 2 generasi ya. Oke, aku kayak udah tua banget nih saya. Oke. Saya dari perspektif, masyarakat muda, Oke. Mas Reza juga muda, Udah agak naik dikit ya. udah agak sonoan gitu ya? Iya. Oke. Jadi mungkin, saya mau nanya sih Mas Reza, Oke. karena Mas Reza yang mungkin lebih senior ya, di antara saya, di antara tim-tim kita gitu ya, Mas Reza yang paling senior. Dan, menurut Mas Reza nih, Yes. Mas Reza, apa sih yang ngebuat Mas Reza sampai akhirnya ada di titik ini? Pertama itu dulu tuh, yang, drive gitu, kenapa Mas Reza akhirnya, mau gitu, berjuang di ESG, berjuang di 165 ini. Oke, dahsyat ya. Ini pertanyaan pertama nih dari Bro Raffi langsung terkait dengan purpose atau grand why gitu ya. Enggak se-grand Nggak itu gitu sih, juga ya, tapi nggak gitu ya. drive lah, Oke, as a tapi personal. paling nggak lah gambarannya Yes. gini ya Bro Raffi. So, memang saya kan, S1 di sini ya, di Mhm. UAG University Mhm. sekarang namanya, dulu USQ Business School. Kita tuh sebenarnya dapat banyak banget pelajaran tentang ya, kita tuh nantinya mau ngapain, kontribusinya seperti apa gitu yang bisa kita lakukan. Nggak Mhm. cuma buat, ini ya, masyarakat sekitar, tapi juga lingkungan gitu ya, atau hal terkecil apa sih yang bisa saya lakukan. Jadi sebenarnya, dengan berjalannya waktu, saya nemuin jalan hidup saya, apalagi setelah saya ngelanjutin ke Liverpool gitu ya, dengan istri, akhirnya saya ketemu tuh dengan ilmu yang lebih banyak lagi terkait dengan sustainability. Mulai paham kenapa ada climate change. Nah, di sanalah akhirnya saya menemukan bahwa, ya isu terkait dengan hal-hal ini ya, sustainability ini adalah isu yang harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Mhm. Jadi itu yang membawa saya, apalagi sekarang saya alhamdulillah punya 2 anak ya, dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang hebat-hebat. Saya pengen mereka nantinya ya punya bumi atau tinggal di bumi yang layak kayak apa yang kita sekarang nikmati gitu. Mhm. So that's the basic reason tuh Bro Yes. Raffi, kenapa saya sampai kayak gini gitu. Kira-kira itu. Kalau Oke. justru sebenarnya menurut saya oke lah, Heeh. kalau saya ini kan udah agak usian ya tadi ya, Gen Z sonoan dikit gitu Iya. kan. Nah, tapi sebenarnya justru Heeh. ya kita kan ada discussion ya Bro Raffi. Saya Betul. justru pengen tahu nih, karena ya alhamdulillah Mhm. saya appreciate banget Bro Raffi yang masih muda, jadi tim kita yang luar biasa knowledgeable banget. Terus kalau Bro Raffi sendiri apa gitu kan reason-nya sebenarnya, yang akhirnya Mmm. dibanding banyak anak-anak lain yang mungkin masih memilih main game atau Yes. ya nongkrong sana sini, dan Bro Raffi bisa deliver all the knowledge gitu tuh Oh. masyarakat gitu kan. Oke. Jadi saya yang ke ini lagi ya, kebalik lagi ya. Sebenarnya oke, kenapa sih, saya mau gitu ya, Hmm. di bidang sustainability inilah gitu. Yap. Dapat tawaran yang, "Mau nggak ngurusin TJSL, CSR," gitu-gitu. Oke. Gitu. Dan, oh mau gitu. Hmm. Sebetulnya nggak ada dasar yang, big banget, cuman saya punya satu, kalimat lah ya mungkin, Mas Reza relate lah gitu, bahwa, kita sebagai manusia nih, kita tuh sepantas apa sih dengan makhluk Tuhan yang lain gitu, Oke. untuk, egaliter lah gitu. Hmm. Sesombong apa kita sampai bisa kita menyatakan kita lebih mulia daripada semut. Oke. Sesombong apa kita, sampai kita harus, merasa gitu ya, bahwa kita bisa mengatur bumi, bisa mengatur alam gitu, mengatur tumbuhan dan lain-lain. Sesombong apa gitu. Nah, dari situ saya merasa saya perlu nih, merendahkan nih kalau kita ngebahas membumikan ya, Oke. membumikan diri dengan keterlibatan, di community development, di CSR, TJSL.
di empowering, community, dan ya banyak lah gitu. Dan menurut saya, sustainability TJSL ini jadi satu titik temu lah ya. Oke. Setiap pertanyaan saya ketika S1 waktu itu ya di ISQ Business School, terus dari zaman saya SMP, SMA, dan habit-habit yang dari rumah juga tuh ngebentuk kita jadi orang yang sustainable is lifestyle gitu, our Oke. lifestyle lah gitu kan jadinya kan. Jadi ya walaupun masih belajar ya sampai sekarang harus masih belajar, dan kebetulan kita belajarnya sama dokter gitu kan. Sama-sama kita belajar bareng-bareng. Sama Bro Reza sama Mas Reza, Bro ESG gitu kan. Saya jadi belajar banyak hal sama tim-tim juga bahwa sustainability, keberlanjutan itu sesuatu yang harus di-drive dari personal kita sendiri, diri kita sendiri, baru kita bisa ngajak teman-teman yang lain gitu. Dan ya itu saya berharap ya, dan saya sedikit banyaknya ngelihat dari Mas Reza dan ya Mbak Rima lah gitu. Itu menarik ya, menurut saya 2 poin tadi, down to earth, membuat jadi down to earth, dan juga harus di-start dari diri sendiri, baru kita bisa sebenarnya ini ya, influence other gitu ya. Betul. Dahsyat Bro Raffi. Agree. Jadi apa nih yang bakal kita bahas lagi nih Bro? Gimana? Saya tuh kalau mengawali obrolan ya, Mas Reza, ke beberapa teman relasi dan lain-lain, saya selalu nanya, apa sih pendidikan apa yang di rumah yang menciptakan diri kita bisa sampai saat ini gitu. Orang tua mungkin dari ibu atau ayah yang Mas Reza akhirnya mau berjuang di Jakarta nih, terus mau sampai ke Liverpool, terus lanjut lagi studi, terus wah macam-macam nih kan, kita punya time step yang berbeda-beda gitu. Mungkin Mas Reza cerita. Kalau ngomong pendidikan apa yang diturunkan lah ya, diajarkan oleh orang tua kita, ini sebenarnya menarik banget sih buat saya, karena saya itu latar belakangnya orang tua saya militer, bapak saya militer, ibu saya ibu rumah tangga, bapak saya itu aslinya orang Aceh, terus datang pendidikan di Bandung ya, ketemu ibu saya tuh jadinya. Nah, dan saya dari lahir di Banda Aceh, jadi memang dari kecil bisa dibilang didikan saya cukup keras gitu ya, apalagi seorang militer gitu. Saya dituntut sangat apa ya bahasanya, harus bisa stands out lah gitu kira-kira. Jadi dari kecil tuh ya, saya dari sejak SD saya ikut lomba renang ya, se-Aceh saya menang juara 1 sama kakak saya. Karate juga juara 1 gitu, sampai ke juara nasional, juara Asia Tenggara. Nah, jadi dan semua itu pasti kuncinya di kedisiplinan gitu, dan itu yang selalu diajarkan di orang tua saya, terutama bapak saya gitu ya. Dan akhirnya menurut saya kedisiplinan itu dan tanggung jawab itu yang terus saya bawa nih sampai sekarang. Nah, makanya itu kan semua perjalanan panjang ya, di mana dari kecil diajarkan disiplin gitu ya, tanggung jawab, dan itu yang membuat kita bisa menjadi orang yang stands out compared to others gitu kan. Nah, at the momentum gitu ya, saya merasa memang semua itu perjalanan yang kita hanya sebagai manusia biasa kita mengusahakan gitu kan. Dan di momentumnya ya alhamdulillah saya dapat gitu. Akhirnya saya dapat kesempatan main film gitu ya, karena saya basicnya memang juara nasional gitu ya karate, main film gitu sama Pak Ari Ginanjar sebagai investor. Akhirnya juga dengan segala macam usaha dan effort pada saat pendidikan S1, saya bisa dapat full beasiswa dari pemerintah Inggris di Liverpool. Jadi pada saat itu juga sama Mbak Rima istri saya. Jadi saya ngelihat apa yang dilakukan orang tua saya kepada saya dari kecil, dan itu sangat saya syukuri. Mungkin kadang-kadang kita pas anak-anak tuh ngerasa kayak, duh kok keras banget ya kayak gitu ya, kayak all the pain and tears gitu ya, air mata gitu kan, ya itu dilalui gitu. Tapi sekarang di usia kayak gini kayak, wah bener juga sih, gue ada anak juga gue kerasin sih, karena kalau enggak aduh bahaya sih, apalagi tipe-tipe model-model sekarang tuh yang katanya harus gentle. Aduh enggak deh. Latte date gitu. Ya, jadi itu yang saya syukuri, dan latar belakang saya ya didikan orang tua itu tuh Bro Raffi, yang maksudnya itu saya lalui gitu kira-kira. Jadi kurang lebih itulah yang bisa membawa saya sampai di sini, karena kedisiplinan ya tadilah semua hal-hal yang itu terus ditanam di orang tua saya. Akhirnya kan kita pengen contribute kan gitu. Kalau Bro Raffi gimana? Saya kan pengen tahu juga kan, ini kan lumayan nih gap kita nih. Jadi sebetulnya sustainability ini atau ESG atau matriks apapun lah ya di luar sana namanya gitu, tentang keberlanjutan lah poinnya. Itu saya dapatkan jauh sebelum saya kenal ESG dan lain-lain gitu. Itu dari orang tua, dan itu nggak secara sadar gitu. Ya,
Kalau Mas Reza mungkin di governance nih, Oke. gitu. Tata Bahasanya, kelola ya, tata kelola, integritas wah semua. militer dan lain-lain. Kalau saya mungkin ya walaupun Iya. jadi ayah sama ibu itu dua yang berbeda lah, dua ini yang berbeda. Kalau ibu itu didikan apa namanya bidan. Oke. Nenek saya itu bidan. Iya. Dia ngedidik ibu saya itu ya sedisiplinnya bidan lah, tenaga kesehatan I gitu kan. see. Nah ayah saya ini adalah didikannya birokrat nih. Birokrat yang ya tahu ya, birokrat itu PNS tuh zamannya Pak siapa namanya, Pak Harto ke Oh, Pak bawah lah ya Harto. gitu ya, presiden kedua. Didikannya seperti apa ya PNS Iya, itu. iya, iya. Nah, dua hal inilah gitu. Saya mendapatkan tempahan yang luar biasa dan ibu saya ini mungkin Mas Reza bilang militer ya. Saya merasa juga militer gitu. Oh, dahsyat juga ya. Jadi di rumah itu Mas, wah saya nggak bisa bilang jahat saat ini ya, tapi saya bersyukur gitu Iya, didikannya. iya, Jadi iya. di rumah itu Mas, setiap kami makan misalnya, ada nasi misalnya, kita Oke. makan. Saya taburin nasi 1 butir nih, itu bisa 1 SKS tuh. Oh, wow. Bisa sampai segitunya gitu. Maksudnya Oke. bener-bener lu jangan sampai numpain nasi deh gitu. Oke. Gitu kan. Lu misalnya numpain nasi, lu nggak tahu kan nih yang masak udah ngabisin Iya. energi bahasanya kan, udah ngabisin tenaga yang buat dan lain-lain gitu. Lu numpain nasi gitu kan. Ya coba yang rapih dikit deh makan gitu. Iya, iya. Terus soal kebersihan. Di rumah itu sampah gitu ya Mas. Sampah itu sampah kalau bisa 30 menit sekali deh tuh tong sampah dikosongin kalau bisa. Oh, wow. Bahasanya gitulah, walaupun nih cukup hiperbola ya. Oke. Tapi untuk kebersihan dan itu ibu saya sampein, kamu kalau misalnya kotor, kamu main di comberan, kamu ini atau apa ngikutin temen atau apa, sorry to say ya teman-teman di kampung ya pada saat itu ikut terlalu jauh misalnya. Mainnya kotornya bukan kotor yang normal ya. Iya. Dikhawatirkan ibu saya, kotor yang anormal lah gitu. Ibu saya bilang gini, "Ini kamu kena penyakit dari situ, dari kebersihan. Kamu gak jaga kebersihan, kamu pasti kena penyakit. Kamu gak jaga rumah kamu bersih, kamu kena penyakit. Adik-adik kamu kena penyakit gitu kan. Semuanya kena penyakit, makanya dijaga kebersihannya." Jadi kebersihan itu nomor 1 lah dari segala hal yang diajarkan ibu saya. Nah kalau bapak saya cukup apa ya bahasanya, saya nggak bisa bilang American style lah, kalau ayah saya American style lah. Ayah saya ngebengkel misalnya, ngebenerin mobil atau apa diajak, terus pergi ke kantor atau apa diajak. Jadi saya SD itu sering main lah ke kantor, dulu itu kantor Bapeda. Jadi saya agak kenal tuh teman-teman ayah saya. Bahkan teman saya sekarang kayaknya lebih banyak yang ini ya, yang di senior tuh. Interaksi lebih banyak ke ini, lintas generasi gitu. Iya. Tapi itu terbukti sih Bro Raffi, which is dari kecil tuh ESG-nya itu udah terimplementasi gitu kan. Kalau kita ngomong terkait dengan waste gitu kan, itu kan salah satu aspek di dalam environmental gitu. Betul. So ya saya rasa ini kan topik yang kita harus lebih dalamin kan. Dan harus dinarasiin terus. Betul. Setuju banget, karena semua agar teman-teman kita nih kaum ya milenial, Gen Z gitu ya, anak-anak muda, or even kalau kita bisa kasih awareness atau information kepada orang-orang yang lebih senior juga sangat disyukuri kan. Agree banget Reza. Jadi kalau misalnya kita komparasi ya antara ESG dengan kehidupan kita, dengan kehidupan orang tua kita, atau mungkin generasi jauh sebelum orang tua kita, itu saya yakin gitu lebih ESG atau lebih sustainable lah. Oke, setuju. Contoh kita bahasain ada salah satu suku di Indonesia, suku Baduy gitu. Atau suku-suku pedalaman, suku-suku adat. Coba kita pertanyakan bagaimana dia bisa hidup dan tanpa menyusahkan orang di sekelilingnya. Betul. Apakah kita mempelajari kepada mereka? Kita belajar nggak ke sana gitu? Terkadang kan kita nih merasa orang kota, kita merasa perusahaan, kita merasa company, merasa besar nih. Kita yang harus ngasih mereka gitu. Mereka adalah makhluk yang di bawah lah gitu. Itu narasi yang secara tidak sadar sering kita bawa gitu. Dan itu merupakan mispersepsi sebenarnya ya. Betul penilaian banget. yang salah betul gitu banget. kan. Betul banget. Jadi inklusivitas itu terdegradasi lah nilainya. Jadi eksklusivitas gitu. Wah, ini harus kayak gini karena dia, ini karena dia. Kenapa kita nggak duduk bareng berdiskusi sama gitu ya? Ya ini bukan prinsip sosialisme ini ya kiri ya, tapi bener-bener hal ini tuh perlu
didiskusikan, masuk ke ruang-ruang publik, bilik-bilik umum, ya kita, you sebagai CEO misalnya, Mas Reza kayak Mas Reza sama saya lah, Iya. kita masih bisa ngobrol gitu kan di sini, Yes, masih betul bisa tukar pikiran. betul. Nah itulah konsep-konsep yang Iya. kita dengan mereka, kita dengan siapapun ya sama, makhluk hidup, lu punya hak hidup yang sama gitu loh. Setuju. Jadi memang kalau dalam konteks itu ya Bro Raffi, saya setuju banget sebenarnya orang-orang di daerah atau bahkan di pedalaman, kampung gitu ya. Mereka itu lebih ESG daripada kita karena Yes. the fact ya bahkan kalau kita ngomong build environment ya. Mhm. Kita tahu kalau bangunan-bangunan orang di daerah itu kan misalnya, masih rumahnya rumah adat yang Mhm. kayu, yang ditinggikan gitu ya Mhm. lantainya. Nah itu semua secara perhitungan emisi karbon atau efisiensi Mhm. energi itu jauh banget lebih rendah karbon compare tuh Yes. bangunan-bangunan konvensional kita nih di Betul, Mas. kota-kota gitu kan. Jadi Betul. faktanya ya memang masyarakat di daerah itu sebenarnya lebih sustainable nih dibanding kita masyarakat. Mhm. Nah kita mumpung kita nih Iya. kan sekarang lagi mungkin menjalankan pendidikan, pekerjaan mungkin di kota besar atau ya kota-kota satelit gitu ya. Mhm. Apa nih kira-kira nih yang harus kita bahas nih Bro Raffi supaya teman-teman kita di luar sana aware gitu. Apa sih ESG gitu loh Bro Raffi. Ini nih yang harus kita coba lebih dalami nih ya kan. Ya itu kalau itu kan konteksnya ke Mas Reza mungkin ya. Iya, yes. Nah, tadi kalau Mas Reza nanya untuk masyarakat urban lah. Iya. Kalau yang tadi kan rural ya. Ini masyarakat urban, masyarakat perkotaan. Sebetulnya kalau kita sadar ya, masyarakat kota itu beberapa kota ya, stuntingnya lebih tinggi daripada masyarakat adat atau masyarakat desa. Menarik nih datanya. Oke, share more Mas. Itu saya ini mungkin studi kualitatif lah ya. Oke. Dan beberapa saya cukup ngebaca artikel dan lain-lain. Saya nanya ke satu desa misalnya, di sini ada kasus stunting nggak? Oh nggak ada. Terus saya nanya di kota nih, ke pemerintah kotanya. Di sini berapa kasus stuntingnya? Oh 14% gitu. Oh 25. Wow. Oke. Kota lu, tempatnya perputaran ekonomi, dibanggakan dan lain-lain gitu. Tempat orang beradu nasib dan kenapa ada stunting gitu kan. Nah, kalau menurut saya sih PR-nya ya industrialisasi sih. Industrialisasi yang kita tuh nggak ngukur dampak dari industrialisasi itu sejauh mana gitu kan. Iya. Dan sangat disayangkan ketika kita sebenarnya paradoks ya Mas. Saya juga agak sedikit takut miss gitu ya. Oke. Sebenarnya paradoks. Kalau zaman dulu itu kita tuh emang tukang buang sampah gitu kan. Oke. Orang tua kita atau diri kita atau orang-orang desa gitu. Iya. Dulu tuh buang sampah, tapi sampah yang dibuang apa gitu kan? Kulit pisang, kulit durian, habis nanam padi dibuang sembarangan ya jadi pupuk, jadi sehat gitu kan. Terus makanannya diganti nih. Yang tadi jagung, terus yang tadi singkong diganti nih. Sama yang ada plastik, mie instan, bla bla bla. Terus itu ada pasta gigi lagi, ada bla. Itu kan mereka ya habitnya gak kebuang gitu loh kan. Tetap nyampah aja. Dikiranya tuh akan terurai gitu kan. Iya. Barangnya yang beda padahal ya gitu ya. Nah ini makanya saya nyebut ini ya salah satu dosa industrialisasi lah ya. Dari kota ke desa. Dan itu yang jadi ya harapannya ini bisa jadi studi saya ke depannya lah gitu kan. Sustainability itu ternyata bisa kita pelajari di masyarakat-masyarakat yang belum tersentuh industri gitu. Iya. Dan memang sebenarnya Bro Raffi ya, kalau kita mau ngomong tadi ya industrialisasi dan lain sebagainya, this is very focus lah ya. Tapi kan sebenarnya kita memang sekarang harus sampaikan juga nih sebenarnya Bro Raffi ke masyarakat. Kalau kita mungkin ya di katakanlah social media kita ESG gitu ya, atau orang-orang mungkin di korporasi dengar istilah ESG itu kan udah banyak ya, which is artinya adalah environmental, social dan governance. Dan yang paling penting adalah peran kita sebagai anak muda gitu ya Bro Raffi, apalagi gitu ya Gen Z gitu. Kita harus bisa nih sebenarnya menyebarkan kepada teman-teman yang lain agar mereka lebih paham apa itu ESG dan gimana sih aspek ESG ini yang paling bisa kita implementasi di kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita ngomong ESG, sebenarnya kan ESG ini adalah framework. Jadi yang selama ini kalau kita ngomong ada SDGs goals ya, Sustainable Development Goals yang 17 goals agar penurunan kemiskinan gitu ya. Misalnya climate change-nya dimitigasi gitu agar tidak naik lagi. Nah, ESG ini sebenarnya adalah sebuah framework di mana perusahaan harus bisa mengimplementasikan ya faktor-faktor tadi itu 3, environmental, social dan governance. Dan itu semua kan ada strateginya nih, apalagi tadi Bro Raffi sampaikan misalnya turun ke masyarakat di bidang TJSL itu kan adalah part of social aspect di dalam ESG. Nah,
Kalau menurut saya nih ya Bro Raffi, yang pasti kita kan akan mencoba membedah nih our insight ya, our perspektif terhadap ESG. Menurut saya terutama untuk anak-anak muda, kita sebenarnya harus paham dulu aspek ESG ini apa. Nah, kalau kita bedah kepada 3 tadi, mulai dari environmental, kita menjaga lingkungan. Di dalam lingkungan itu sendiri sebenarnya ya Bro Raffi, itu kan turunannya banyak lagi tuh. Betul banget tuh. Penurunan emisi karbon, Yes. kemudian katakanlah air gitu ya Iya. dijaga, kemudian limbah, bagaimana limbah dikelola di perusahaan, itu ke situ turunnya. Sampah tadi yang Bro Raffi bilang, that's the aspect gitu kan. Iya. Atau even menjaga biodiversity, kalau kita jaga terumbu karang ya, Betul. tumbuhan dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam aspek environmental. Nah, selain itu di sosial ini juga yang menarik nih Bro Raffi, dan ini kenapa penting saya rasa ya, supaya kita agak membedah nih satu-satu dan kita bisa jabarkan gitu ke teman-teman bahwa apa sih yang bisa mereka lakukan kan di daily life-nya mereka lah. Kalau sosial itu kan aspek yang terkaitnya adalah terkait dengan ketenagakerjaan nih, baik bisa misalnya karyawan di dalamnya, seinklusif apa sih organisasinya, apakah misalnya kaum difabel diterima di dalamnya, dari berbagai suku ras agama, dan bahkan salah satunya kalau tadi kan kalau kita ngomong karyawan ke dalam internal perusahaan, tapi kalau keluar ya tadi TJSL, Community Development. Itu aspek yang sebenarnya nanti akan kita lebih banyak nih bahas sama Bro Raffi nih tentu juga. Dan yang ketiga adalah ya tadi governance yang Bro Raffi mention kan, itu terkait dengan tata kelola ya, dimana kalau organisasi itu harus jaga integritas, pelaporannya terbuka gitu kan, tanggung jawab, semuanya itu ada di situ. Dan sebenarnya kalau kita ngomong ketiga aspek ini, itu semua kan ada di hidup kita loh Bro Raffi. Betul. Kita jaga lingkungan, kita tinggal juga di lingkungan, di bumi gitu kan. Sosial, emangnya kita nggak interaksi sama teman-teman kita, kalau di kampus sama teman-teman kampus, di kantor dengan teman-teman kantor gitu ya, kepada masyarakat sekitar, atau tata kelola, ujung-ujungnya kita semua diharap menjadi individu yang integriti kan gitu. Betul. Nah, ini nih yang kita coba bahas nih Bro Raffi. Kalau tadi saya bahas deh ya dari segi korporasi kan, secara framework gitu. Nah, nggak apa-apa, saya pengen tahu juga nih perspektif Bro Raffi itu kayak apa sih ESG ini yang Bro Raffi rasakan, dan menurut Bro Raffi kayaknya penting sih buat Bro Raffi itu implementasiin di kehidupan Bro Raffi sehari-hari gitu. So nanti ya tentunya saya juga bakal share ya terkait perspektif saya, tapi sebenarnya itu yang harus kita lihat dari perspektif anak muda nih dalam hal ini. Bro Raffi sebagai Gen Z kayak gimana sih ngelihat ESG gitu? Oke. Mungkin ini dari pendapat pribadi ya. Saya rasa tidak ada mewakili atau apa gitu, tapi ini pure pribadi. Kalau relate syukur, kalau enggak ya koreksi gitu kan. ESG ketika kita implementasiin dalam keseharian, betul tadi kata Mas Reza, bahwa ESG itu secara tidak sadar, indirect atau direct gitu ya, terhadap semua aspek yang kita lakukan, itu sangat berkaitan gitu. Sesimpel penggunaan electricity gitu. Handphone misalnya, atau penggunaan gadget dan lain-lain. Terus kita makan, yang paling gampang yang banyak cerita adalah makan deh gitu. Makanan jadi wisata, makanan jadi tempat kita ngobrol, makanan itu jadi tempat kita menambah gizi dalam tubuh, dan makanan tuh banyak aspeknya lah di makanan. Nah, ketika kita belajar tentang makanan gitu ya, kalau dari POV saya, kita makan, apa sih yang kita makan? Apakah kita makan tuh 2-3 piring? Gitu. Apakah kita makan 4 piring, 5 piring? Pada intinya kita makan untuk 1 porsi untuk perut kita aja dong. Nah, kalau kita makannya lebih, kira-kira apa yang terjadi dengan kita gitu kan? Yang terjadi kan mual, sampai muntah kan? Dan kalau kekurangan pun gimana gitu? Pasti kan harus cukup, poinnya cukup tuh. Cukup atau berada di titik equilibrium lah, keseimbangan, keselarasan gitu, atau titik sustain gitu, cukup gitu. Dan terkadang Mas Reza, ini yang kita sama-sama tahu pasti, orang sekarang banyak penyakit itu bukan karena kekurangan makan. Setuju nggak? Banget. Setuju nggak? Sorry ya nih ya, sorry ya, kita just ini kan ya. Karena itu fakta ke diri saya. Itu cerminan saya wah Gen Z nih, cuman cek nih, wah udah darah tinggi, aduh, gula udah agak naik dikit nih, lingkar pinggang, wah kacau nih. Dan fun fact, saya tuh makan banyak bukan karena saya emang tamak atau apa ya, ini bukannya membela diri atau apa. Saya makan itu karena kita makan sama temen nih Mas, kita di rumah atau di mana ada makanan banyak, ada yang nggak habis gitu loh, ada sisa, wah nanggung nih, dibuang kan jadi mubazir ya, jadi sampah. Dan saya merasa
ada di posisi kita ngekos gitu kan Iya ya. Ada iya di posisi wah ini ada makanan. Susah lah kalau misalnya prihatin lah ya iya posisi iya iya. prihatin. Ya udah gue makan aja deh nih makanan gitu kan. Makan. Nggak sadar. Iya. Sadarnya ketika kok nih celana udah sempit. Oke. Kok Oke celana oke udah oke. sempit. Iya. Nah jadi di situ dan akhirnya saya kembali bertanya ya, apa ya kenapa masalah sekarang ini di makanan gitu ya. Padahal kan kita makan udah gampang gitu, nggak perlu ke hutan lagi, nggak perlu ke ini lagi. Tapi Iya. kenapa makanan jadi malah nyerang kita gitu loh, Mmm. yang kita konsumsi. Oh berarti kita nggak tanggung jawab. Mmm. Poinnya tadi tuh Mas Reza bilang tanggung jawab. Nah Tanggung jawab. penggunaan makanan itu basic human life gitu ya. Iya Yang nggak bertanggung jawab ya itu menyakiti diri kita. iya. Kalau katanya para apa ya dokter lah ya atau ya orang-orang pintar lainnya gitu mungkin kamu adalah apa yang kamu makan gitu. Yes. Lu makin banyak makan, energi lu makin banyak dan lu nggak nuangin ke hal yang positif Iya. atau ke hal yang ini, kemana energinya gitu? Iya iya Ya iya. ke marah, ke emosi, Mmm. ke wah macam-macam yang negatif dan itu ada hasil risetnya mungkin teman-teman atau Mas Reza gitu ya bisa ngelihat gitu kan. Ada loh hasil risetnya bahwa korelasi antara makanan dan perilaku tuh ada gitu. Oke. Makanan loh. Ini kuncinya sebenarnya pas banget sih Bro Raffi ya. Sebenarnya kan kita harus responsible kan. Yes, Kalau tadi kita ngomong makan, kita responsible, tidak betul, berlebih, tidak kurang, pas betul. gitu. So, badan kita ya insya Allah sehat gitu ya. Iya, Sebenarnya hal yang sama juga untuk entah itu bumi kita betul ya, banget Mas. lingkungan Betul, kita, agree. atau buat organisasi kita gitu ya, atau buat masyarakat kita gitu. Jadi makanya kalau kita ngomong terkait dengan industri, perusahaan, organisasi, kadangkala memang di saat sesuatu dilakukan secara berlebihan ya. Misalnya ngomong emisi karbon, jelas kalau emisi karbonnya berlebihan ya otomatis lebih merugikan kan Ya. dari segi aspek udara, polusi di mana-mana gitu ya. Kemudian misalnya ya katakanlah kita exploit bumi secara berlebihan tanpa responsibility tadi. Mungkin misalnya nebang pohon kemudian tidak direforestasi. So sebenarnya kan ini aspek yang kalau kita bisa kaitkan, organisasi itu kan kayak badan kita sendiri kan. Gitu Iya, gak sih Bro Raffi? betul. Jadi kita anak-anak muda tuh harusnya gampang gitu untuk bisa masuk ke organisasi dan kita bisa kontribut hal yang sama gitu. Karena gimana kita bisa jaga diri kita, jaga keluarga kita, harusnya kita bisa jaga bumi kita, organisasi Iya. kita. Seperti itu kan halnya sebenarnya. Ini yang sebenarnya menarik nih Bro Raffi untuk kita bisa lihat lah ya. Kalau tadi Bro Raffi udah jelas tuh sampaikan bahwa kita harus jaga badan Iya. gitu ya. Nah, kira-kira nih menurut Bro Raffi ya, hal-hal kayak apa sih yang anak-anak muda nih lainnya ini harus lebih pahami lagi, atau at least gini deh, kalau kita lihat kan sebenarnya anak-anak muda ini tren atau awareness terhadap sustainability-nya itu udah lebih tinggi sebenarnya Ya, compare agree. to senior. Setuju banget. Ya. Karena mereka punya, ya jelas kita tahu social media. Sekarang tuh rasanya kalau udah bawa tumbler sendiri udah lebih keren. Ya. Kalau dulu kita ngerasa ribet kan bawa Betul, kemana-mana betul. nih kalau mungkin senior-senior gitu. Nah sekarang trennya saya lihat gitu ternyata kalau pakai goodie bag yang apa ya, yang dari brand-brand atau recyclable things gitu ya, Ya. itu udah lebih keren nih Bro Raffi. Tapi sebenarnya mereka harus mulai dari mana sih supaya katakanlah harapan saya sih tentunya ya, kita kan pengen kita bergerak alhamdulillah di industri yang sustainability, kita membantu organisasi gitu ya, kita bahkan memberikan solusi-solusi consulting atau bahkan ya akademi ya, training gitu kepada SDM-SDM di organisasi. Tapi tentu saya berharap ke depan akan lebih banyak lagi talenta-talenta muda nih Bro Raffi yang ya another Bro Raffi sebenarnya gitu. So, Amin. iya kan, kita as organisasi kan akan bisa lebih Yes. accelerate lagi nih kontribusi kita. Mudah gampang narik orang juga ya. Betul. Jadi Ya. gimana nih kira-kira nih Bro Raffi kan untuk kita bisa menciptakan lebih banyak lagi talenta muda yang sebenarnya punya kapasitas berpikir kritis dan ya punya kapasitas lah terkait dengan sustainability ini. Kalau saya sih segala gerbang industri atau corporate atau apapun lah ya di masa depan itu tetap sih Mas. Oke. Pendidikan. Oke. Itu udah jadi satu mandat tersendiri lah baginya. Pendidikan dan kalau kita bisa kerucutin lagi belajar. Nah, konteks I see. belajar tuh apa? Dan kalau kita konteks di kita sebagai orang ya, seseorang atau sebuah organisasi perusahaan, Ya. bagaimana kita mengajarkan mereka? Oke. Mengajarkan apa nih? Kalau ngajarin ngasih doang kadang kan lupa tuh. Oke, Iya lewat kan? Tapi kita tuh kurang diajarkan berpikir. Berpikir secara retoris, mendalam, kita kurang berdialek tentang hal-hal yang rasional gitu. Kita Oke. selalu ditampilin sesuatu yang irasional, yang nggak bisa diukur. Kayak misal Oke. gini, satu dadu itu kan ada 6 titik ya. Iya. Iya. Kita tuh bukan doktrin terlalu ini ya apa ya? Secara nggak sadar diajarkan bahwa dadu ini
kita bisa berharap angka 9 loh. Padahal kan dadu cuma 6 gitu. Iya Kita iya bisa iya. berharap tapi ya 6 biji Iya itulah iya gitu iya. kan. Jadi sesimpel itu. Dan adik saya lah, adik saya kan ada yang masih SMA juga gitu, masih kuliah. Dan saya selalu ngajarin ke mereka, sorry to say ke kalian, manggil dirinya pun nggak minta apa-apa gitu ke kalian gitu ya. Gue nggak minta apa-apa sama lu, yang penting lu mau belajar, mau tahu terus, mau cari. Pokoknya di satu lingkungan, kalau lu merasa lu yang paling pintar, lu pindah. Lu harus menjadi orang yang paling bodoh di lingkungan itu. Wis, dahsyat. Itu jadi lu nambah terus kan Iya. pengetahuan gitu, literasi, entah itu dari ngobrol sama orang, baca buku kalau kita nggak punya kesempatan ngobrol. Iya. Sekarang ada YouTube, bisa Oke. ngobrol sama AI sekarang Iya makan kan. iya iya iya. Udah nggak ada alasan lagi untuk nggak ngupgrade I see. pengetahuan gitu. Dan ya kita cuman mantik awareness aja sih. Kalau menurut saya dan teman-teman Mas Reza, ISQ, ISG sekarang, kita cuman bisa berusaha di tahap awareness gitu loh. Awareness bahwa mereka nih harus aware loh gitu. Dan aware-nya tuh biar mereka cari sendiri gitu. Setelah itu, oh saya udah dapetin training atau pelajaran webinar di ISQ, ISG misalnya. Setelah itu gua ngapain ya gitu. Yes. Harapan saya tuh gitu. Iya. Nggak stop di one webinar doang gitu. Iya. Bahasanya ya lu cari sendiri deh apa gitu. Karena kalau dulu mungkin make sense lah, orang belajar susah gitu ya. Iya. Orang belajar susah gitu. Dan ya inilah yang saya harap tuh bisa melahirkan banyak meritokrat, melahirkan banyak orang-orang yang bisa diajak berpikir lah, bisa diajak berinteraksi dengan ide-ide yang luar biasa gitu. Oke. Untuk anak-anak muda gitu kan. Itu menarik banget ya Bro Raffi. Kalau tadi kita bilang dari segi pendidikan itu yang sangat krusial lah ya. Pastinya untuk biar teman-teman kita nih yang lain anak-anak muda bisa punya awareness yang lebih tinggi gitu. Sebenarnya saya sharing juga nih Bro Raffi, menarik. Pada saat saya lanjutin S2 di Liverpool ya sama Mbak Rima. Saya tuh ngelihat perbedaan yang cukup signifikan dari cara pembelajaran di dalam kelas. Betul. Jadi kita di setiap akhir kelas itu kita selalu ngisi namanya reflection form, Bro Raffi. Kadang tuh kita kalau dulu ya, maksudnya kan ngerasa nggak sih kita tuh habis belajar mau apa kek lewat aja gitu keluar kelas. Tapi bayangin semua yang kita pelajari pada jam itu gitu ya, di akhir itu semuanya kita harus bikin reflection form. So apa yang kita dapat dan apa yang bisa kita contribute dengan apa yang kita dapat. Itu kan bakal memancing kita untuk ya tadi berpikir gitu kan. Betul. Dan saya rasa harusnya ya benar tadi Bro Raffi bilang, dengan adanya AI, teknologi yang semakin maju gitu, anak-anak teman-teman semuanya ini bisa lebih gampang lagi nyari informasi. Apalagi terkait dengan sustainability karena semua trennya sekarang. Nah, yang mungkin teman-teman tentunya ya nantinya yang nonton ini ya Bro Raffi, podcast kita, saya rasa penting sekali untuk tahu bahwa sebenarnya kan semua negara nih, kalau kita ngomong semua negara secara global, dimulai dari Paris Agreement di 2015 itu sebenarnya berkomitmen untuk bisa menurunkan suhu bumi atau memitigasi lah tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius atau 2 derajat Celcius kenaikannya secara konstan gitu. Karena kenapa kita sekarang kan ngerasa dulu mungkin kalau ke Lembang, ke daerah-daerah dingin tuh dingin gitu. Sekarang kayaknya nggak pakai jaket juga aman gitu udah kan. biasa aja gitu ya. So the fact that bumi kita ini kalau secara climate kita lihat dari aspek climate itu memang benar-benar ada di posisi yang tidak baik-baik saja. Kalau dulu istilahnya global warming, sekarang udah termnya berubah lagi nih Bro Raffi. Global boiling. So udah mendidih. Kalau dulu hanya pemanasan ya, ini udah jadi mendidih gitu. Nah, artinya teman-teman semua ini kan harusnya bisa tahu there's an opportunity gitu loh. Iya kan? Di pekerjaan gitu. Apalagi kita tahu sekarang ada istilahnya green jobs gitu. Nah, green jobs nih terus beberapa tahun ke depan ini akan semakin banyak. Demand-nya akan meningkat. Artinya tentu kita sebagai a future generation, kalau nggak kita berbisnis, tentu kita menjadi profesional. Tapi di kedua aspek itu, tentu bisnis ya bisnis yang sustainable, artinya yang akan laku gitu kan. Kemudian pekerjaan, orang-orang yang aware dan tahu tentang technical skill tadi gitu loh. Nah, saya dulu Bro Raffi yang menariknya sebenarnya pada saat saya kuliah di Inggris, tesis saya S2 itu terkait dengan sustainability di bidang construction. Karena kan istri saya arsitek kan. Jadi kita kayak kali silang nih secara riset dan lain sebagainya. Jadi saya coba meneliti di situ dan ternyata secara pasar setelah saya riset, oh demand-nya itu tinggi loh gitu. Kita coba lakukan kualitatif gitu ya, kita interview orang-orang banyak. Ternyata mereka mau nih, customer, calon klien itu pengen sebenarnya solusi-solusi yang terkait dengan sustainability. Nah, yang saya dengar kan Bro Raffi juga ini skripsi, tesis S2-nya terkait itu. Please share more lah nih. Supaya yang lain nih pada ke-trigger kayak, oh menarik juga ya kalau kuliah di sustainability atau lanjut kerja ke bidang sustainability. Gimana tuh Bro Raffi? Sebetulnya
agak unik sih ya. Skripsi saya itu ngebahas tentang green management gitu. Iya. Cuman perspektifnya agak beda nih. Agak ke arah teologis sebetulnya ya. Oke. Ke Makosid Syariah. Wah, nah Oke. ini adalah salah satu apa ya? Saya merasa Makosid Syariah tuh tools yang cukup bisa dinyatakan kalau di-compare dengan ESG dengan sustainable itu mirip banget, Mas. Oke, menarik. Itu. This is the first time loh saya dengar. Nah, itu Makosid Syariah. Jadi di Makosid Syariah itu secara umum ya mungkin ada bapak Makosid Syariahnya lah gitu. Misal Imam Asy-Syafi'i dan banyak lah ya. Oke. Al-Ghazali pun ngebahas gitu. Terus ulama-ulama Timur Tengah ataupun yang kontemporer sekarang juga beberapa ngebahas ini jadi basis penelitian juga lah gitu Makosid Syariah. Nah, jadi Makosid Syariah itu artinya tujuan suatu hukum itu dibuat gitu. Dasarnya apa sih tujuan hukum itu dibuat? Saya Oke. menemukan Mas ternyata Makosid Syariah itu. Saya baru belajar kan maksudnya ya. Oke. Ada 5. Yang pertama hifzuddin, menjaga agama. Terus ada hifzun nasl, ya ini kalau misalnya ada miss sedikit boleh dikoreksi lah ya. Hifzun nasl itu menjaga keturunan. Oke. Terus ada hifzun nafas, menjaga nyawa gitu. Terus ada hifzul mal, menjaga harta gitu. Oke. Nah, beberapa poin-poin ini yang menurut saya oh ini kok relate ya sama sustainability, Iya. sama green management gitu ya. Iya, Kayak misalnya hifzun nasl gitu, menjaga keturunan. Ini kan Iya. berarti lingkungan hidup lu harus lu jaga Betul, gitu kan. betul. Generasi selanjutnya kalau lu makanan hari ini lu habiskan, tanah Iya. hari ini nggak bisa buat produksi di 10-20 tahun ke depan misalnya. Exactly, Ini iya. makan apa gitu. Betul. Terus menjaga nyawa gitu. Nah, kita di ESG kita K3 tuh bagian dari Iya. ESG gitu Betul, kan. betul, iya. Terus ya BPJS, asuransi dan lain-lain itu masuknya ke well-being-nya karyawan kan. Yes, bener. Nah, itu masuk ESG dan itu di hifzun nafas ya itu masuk gitu. Dan menjaga harta. Kalau kita udah ngejaga lingkungan, ngejaga environment kita udah nyaman, oke. Harta itu otomatis banget akan kejaga gitu kan. Betul. Ya dengan kalau misalnya secara direct ya kita buat peraturan yang bertanggung jawab gitu kan. Yes. Ada dasar peraturan yang apa namanya anti korupsi, misalnya paku KPK dan lain-lain sebagainya, Iya. integritas. Nah, itu yang saya ini dan kebetulan pada saat itu salah satu perusahaan yang diteliti, perusahaan cukup high di Indonesia lah ya. Saya menemukan bahwa green management atau mungkin ketika saat itu yang ditemukan adalah CSR-nya gitu ya. CSR-nya ini sedikit banyaknya sudah support lah gitu. Oke. Jadi anggaplah dia bisnis air gitu ya, AMDK gitu. Oke. AMDK ini kan dia bahan bakunya air. Yes. Air dari mana sih? Emang kita bisa nyiptain air keluar gitu? Nggak mungkin kan? Iya. Dari tanah. Iya. Terus dari pegunungan turun ke tanah, terus disedot gitu kan? Iya betul kan? Ini kalau ngomong-ngomong air agak gimana gitu ya. Cuman teorinya kan dari gunung kan turun ke tanah, air tanah tetap air tanah disedot. Nah, kalau dia nggak konservasi lingkungannya, dibuatin rorak, dibuatin apa namanya bipori dan lain-lain, nggak ada penanaman hutan, penanaman pohon. Ya habis gitu. Lu bisnis di sana cuma 20 tahun yang harusnya lu mungkin bisa 40 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Itu tuh yang jadi saya lu menjaga lingkungan ya lu menjaga diri lu sendiri sebetulnya. Oke. Ini setuju banget sih Bro Raffi itu that's luar biasa Bro Raffi. Karena saya juga pertama kali loh dengar itu dan ternyata ya jadi kalau kita ngomong ESG memang ini semua correlate dengan ilmu, keagamaan. Saya rasa agama apapun kan harus menjaga bumi, menjaga lingkungan, menjaga masyarakat. Semua agama mengajarkan itu. Kemudian secara tadi teori dan lain sebagainya ya it's all correlate lah dengan hidup kita sehari-hari gitu. Kalau tadi Bro Raffi bilang itu menjaga keturunan, ya menjaga harta. Sebenarnya dengan menjalankan ESG nih Bro Raffi, pada saat perusahaan benar-benar misalnya katakanlah dia implementasikan dengan baik nih, punya ESG roadmap yang clear, punya strategi turunannya, dekarbonisasinya, TJSL-nya, ke karyawannya seperti apa. Otomatis ya tadi harta lah kalau kita bilang organisasi kan ngelihat valuasi perusahaan ya secara market capital itu justru terjaga dan bahkan meningkat gitu loh Bro Raffi. Nah, inilah yang menjadi hal menarik sebenarnya kan, karena kebanyakan mungkin dari entah itu profesional atau katakanlah mungkin business owner yang belum aware tentang ESG, mereka punya perspektif bahwa ya ini cost lagi gitu loh, harus ada investment dan lain sebagainya. Padahal faktanya ESG nggak kayak gitu. Ini contoh aja nih, contoh simple deh misalnya.
kita pengen nurunin emisi karbon. Iya. Banyak orang yang tidak paham ESG secara jelas gitu, hanya berpikir ya udah kita pasang solar panel. Ya, karena mau turunin emisi karbon nih. Iya. Padahal nggak kayak gitu. Jadi Betul. kalau misalnya piramida nih Bro Raffi ya, Ada ini ya, yang menarik, ada pondasinya. Pondasinya itu mulai dari energy conservation conservation atau energy. energy efficiency. Yes. Konservasi which is kayak apa yang tadi Bro Raffi sampaikan ya, kalau kita ada electricity di rumah nih, kita punya colokan listrik kan. Bro, gitu. Betul. Ini kebanyakan kan boros kan kita di Iya. rumah. Kalau di rumah kita sekarang mungkin teman-teman nih semuanya ya, atau Bro Raffi atau keluarga kita nih misalnya yang masih charger dibiarin tuh nyolok di stop kontak gitu ya, harus mulai biasain dicabut gitu. Karena that's also part of ya kita bisa menghemat energi. Mungkin AC kalau biasanya kita harus 18 derajat Celcius atau 16, kalau bisa 23 dinaikin aja suhunya sedikit, itu akan meminimalisir energinya yang dikonsumsi oleh AC itu. Atau mungkin kalau kita misalnya di menara di kantor gitu ya, kita naik lift cuma mau 18 ke 19, naik aja tangga darurat, jangan manja banget. Walaupun mungkin itu operasional ya, katakanlah, tapi ini perspektif lah. Ini kan masalah behavior gitu ya. Mungkin kalau tower ya oke lah, kebanyakan gitu lantainya. Tapi kan kadang-kadang ada gedung yang hanya liftnya 1, 2, 3 lantai gitu kan. Bisa kita nggak perlu gunain lift karena banyak banget energi yang terbuang. Nah itu adalah behavior di mana itu dilakukan melalui yang namanya konservasi energi. Baru ada energi efisiensi, kita ganti kalau masih ada bohlam atau LED, kita ganti bohlam atau ya neon ya. Kita ganti dengan LED. Atau kalau kita beli elektronik biasa ada star rating tuh, kita cari yang banyak. Nah, itu kan low cost banget nih Bro Raffi. Nah, banyak mungkin teman-teman di luar sana yang nggak paham, dikira langsung pasang solar panel. Padahal harusnya kita lakukan dulu itu tuh. Betul. Jadi dengan kita lakukan efisiensi energi, potensi penurunan emisi kita atau bahkan konsumsi energi kita itu bisa lebih hemat 30%. So, ini yang sebenarnya ya tentu saya ya dan Bro Raffi kita lagi sama-sama berjuang untuk bisa mengeduket kan semua pihak. Nggak cuma kita ngomong anak-anak muda yang mungkin masih concern terhadap ESG-nya ini dari daily life activities gitu ya, tapi justru expert atau katakanlah Gen X, Gen X atau ya boomer, manajer BOD gitu ya di perusahaan. Nah, mereka harus tahu tentang itu tuh Bro Raffi. Jadi saya rasa ini yang harus terus kita gaungkan gitu Bro Raffi. Dan ya tentu ini semua harapannya dengan kita mulai ya dari apapun yang kita lakukan di social media, kita kasih training, kita berikan diskusi-diskusi seperti ini, itu bisa membuka mata mereka gitu Bro Raffi. Kayak gimana tuh menurut Bro Raffi? Apalagi sih sebenarnya kira-kira hal-hal yang harus menjadi perhatian gitu loh. Jadi kira-kira. Bener sih tadi Bro Reza, karena kan kalau industri atau corporate deh, sekarang kan yang ditajuk-tajuk ke pemimpin, board of director dan lain-lain itu kan ya bukan generasi saya pastinya gitu. Kecuali saya anak siapa gitu, anak konglomerat atau siapa gitu. Bukan saya pastinya gitu, bukan Gen Z lah mayoritas kan. Pasti kan generasi X atau di atasnya generasi boomer misalnya kan, yang masih ditajuk pemimpinan. Dan ketika kita menarasikan ke senior kita gitu, beliau-beliau gitu, ya mungkin ada beberapa yang mereka biasanya nggak kayak gini loh, biasanya kayak gini. Cuman ketika kita menarasikan dengan ya tadi Bro Reza bilang 30% data gitu, ya saya yakin gitu kalau misalnya ini nurunin budget bayar token nih Pak gitu, saya yakin mereka akan berapa 30%? Kalau di total 30% selama setahun, misal 2 miliar. Itu kan 2 miliar bisa lu kasih bonus ke karyawan misalnya, bisa ngasih bonus ke siapa gitu, atau kita buat program CSR atau apa gitu kan. Itu kan jadi bisa cost yang lain gitu. Betul. Gitu. Dan saya rasa itu part long story lah untuk bapak ya, kalau saya bapak dan kakek saya gitu kan. Ya karena kan kakek saya boomer gitu ya. Ya saya generasi X yang ya mereka terdidik oleh sistem yang ya pada zamannya gitu kan, dan beberapa yang mencoba ikuti tren lah gitu, tapi ada beberapa yang stuck gitu. Dan itu PR banget sih buat kita ngejelasin. Dan untuk mungkin abang saya gitu ya, Bro Reza, terus itu generasi millennials lainnya, dan teman-teman generasi Z dan adik-adik saya di generasi Alpha gitu. Mungkin kita punya pendidikan yang berbeda ya, kita punya metabolisme berpikir yang berbeda, kita punya kelas lingkungan yang pada zamannya pasti berbeda. Tapi yang bisa saya sampaikan satu, jangan pernah berhenti nyari tahu, jangan pernah berhenti belajar, bertanya, berpikir.
Dan karena berpikir itu mau lintas generasi, itu penting banget. Dan free kan Dan untuk berpikir. gratis. Bukan karena overthinking, capek gitu kan. Iya, Orang kan, iya. gue gak mau overthinking lah, Yes. repot, capek gitu. Bukan yang sampai berlarut-larut, tapi bentuk berpikir yang harus dituntaskan gitu loh. Iya. Tuh. Dan karena kita tahapnya mungkin saya ke adik-adik saya itu ke awareness ya gitu ya. Karena kan satu ya, kita gak bisa ngontrol orang. Oke. Kita gak bisa ngontrol siapa lu gitu ya. Lu Setuju. entitas hidup lain gitu ya. Kita cuman bisa mengetoskan diri kita, berusaha kita, gue udah cukup ESG belum ya gitu. Mencerminkan orang tuh akan narik lah energinya gitu. Saya yakin seperti itu. Dan many thanks juga ke Bro Reza ngajarin, secara nggak sadar Bro Reza ngajarin deskripsinya nih gitu kan. Siap. Saya ngebaca kan beberapa skripsi yang relate lah dengan saya. Oke. Misal Bro Reza ngebahas green finance ya. Iya. Oh ternyata kayak gini-gini ya. Terus ada teman saya di kelas saya ngebahas green finance juga. Oh ternyata perusahaan yang ngebahas sustainability adalah perusahaan yang udah kaya gitu. Iya. Perusahaan yang belum kaya. Perusahaan yang belum kaya nih, beneran belum kaya ya. Itu di bursa ya kan. Itu nggak bakal ngebahas ESG, nggak bakal ngebahas sustainability. Iya. Karena mereka masih mencoba itu temuan berjuang gitu ya di situ. That's menarik. Masih UMKM gitu. Oke, iya. Nah, memang kalau kita ngomong ya Bro, itu tuh menarik banget temuannya Bro Raffi sebenarnya. Nah, karena mungkin tadi sih Bro Raffi menurut saya, inilah kenapa pendidikan ya atau knowledge ini tuh harus semakin kita gaungkan. Betul. Karena perspektifnya tadi ESG atau sustainability itu another cost. Ya. Padahal dengan melakukan konservasi energi, there's no cost at all gitu loh Bro. Betul. Cuma keluarin policy dan lain sebagainya, justru tagihan bulanan listrik makin turun, udah jelas emisinya turun. Betul. Akhirnya apa? Ya ada uang-uang saving lain ini yang bisa dimanfaatkan kan, entah untuk accelerate bisnis, entah untuk masyarakat. Nah, saya rasa itu yang menjadi PR kita. Nah, makanya alhamdulillah Bro Raffi ya, tentu Bro Raffi as part of our team kan di ESG, kita memberikan consulting, kita memberikan training, dan itulah kenapa muncul yang namanya Bro ESG nih. Nah, Bro, ini ya, nih. ini yang penting nih kita sampaikan kan. Jadi motor gerakan agak ini juga ekstrim juga ya. Gerakan. Ya, itu yang sebenarnya saya pengen sampaikan juga Bro Raffi. Karena kalau kita ngomong terkait dengan ESG, that's organisasi lah ya. Perusahaan yang kita jalankan untuk bisa memberikan solusi, membantu organisasi. Tapi memang di luar itu tentu kita tahu banyak kebutuhan masyarakat, anak-anak muda untuk dapat pendidikan itu, dan itu kita salurkan melalui yang namanya Bro ESG. Jadi benar ya Bro Raffi tadi sampaikan, Bro ESG ini sebenarnya adalah wadah atau semacam community lah yang kita bangun, di mana harapannya kita bisa memberikan edukasi terhadap teman-teman, anak-anak muda yang masih belum terpapar tentang sustainability. Jadi ya insya Allah dari saya, Bro Raffi, ada Bro Salman dan teman-teman kita semuanya ya, kita isi sesi-sesi di YouTube gitu ya, Bro ESG dari social media kita. Nah, semoga harapannya dengan itu semua ikhtiar ya, effort yang kita lakukan, itu bisa memberikan banyak manfaat untuk anak-anak muda. Saya rasa percakapan diskusi kita siang ini sudah sangat komprehensif Bro Raffi ya, luar biasa sekali, dan tentunya insya Allah bisa memberikan insight yang banyak buat teman-teman di luar sana. Dan ya saya rasa cukup. Mungkin dari Bro Raffi ada mungkin kata-kata penutup dulu nih. Mungkin boleh dong, saya pengen dong kasih remarks ya dari Bro Raffi nih. Mungkin monggo. Enggak pesan ya, apa ya. Silahkan mungkin yang nonton di episode ini, baik apa namanya, nonton full atau mungkin potongan-potongan gitu ya, silakan dibantah apa yang kita sampaikan gitu kan. Menarik. Iya kan, silakan di komen gitu, silakan apa yang nggak sesuai ini dipertanyakan kembali, diadu datanya atau apa terserah gitu. Selagi itu bisa memantik kita berpikir, kita berdialek, kita berdiskusi, saya rasa gitu ya, khususnya Bro ESG dan umumnya untuk sustainability ini itu bisa terus sustain, karena kalau kita nggak dialek, this is not sustain gitu kan. Betul. Karena pada dasarnya memang berdasarkan dialog ya, keterbukaan, ya, saling sanggah dan lain sebagainya. Betul. We found something real dan the right things di situ gitu kan. Betul, itulah seninya gitu kan, dari debate gitu kan, dari hal-hal lain itu segala macam kompleksitasnya, kita akan menemukan satu inilah mutiaranya lagi Bro Raffi. Thank you Bro Raffi tadi. Mungkin kalau dari saya, tentunya harapannya semua yang kita lakukan, pasti kalau dari saya itu ESG ini ya, atau kita semua tidak terkecuali nih, nggak cuma orang-orang yang punya perusahaan atau yang bekerja di perusahaan, tapi
kita yang tinggal masyarakat umum gitu ya, yang even tidak ada kaitannya, ngerasa tidak ada kaitannya dengan Mhm. perusahaan, tapi ini ESG ini adalah aspek yang harus kita jalankan di hidup kita sehari-hari. Betul betul. Tadi misalnya, sampah misalnya tidak buang sampah sembarangan atau Mhm. memilah sampah gitu ya, hemat energi dan lain sebagainya. Saya harapkan sekali memang kita semua masyarakat bisa mulai itu dari rumah kita masing-masing, dan itu hal paling simpel yang bisa kita lakukan. Dan tentunya pada saat kita semua yang sudah dapat nih terpapar gitu ya dengan Iya. knowledge-knowledge ini, let's share to others gitu. Paling terdekat lingkungan keluarga kita, atau lingkungan teman-teman kita, atau masyarakat sekitar kita. Semoga karena kenapa? Goals kita untuk mencapai net zero di 2060 yang masih panjang ini, Iya. itu tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri Betul. atau perusahaan saja, Betul tapi banget. seluruh masyarakat. Seluruh. That's the point Bro Raffi. Oke, saya rasa kita akhiri. Thank you banyak Thank ya you, Bro Raffi Mas waktunya. Reza. Dahsyat banget diskusi kita hari ini. Sekian ya dari kita. Oke. Thank you Bro. Thank Sehat terus. you.